Top FM. More music variety. Top Indonesia. Ya, baik Top Mania masih di 95.1 inspirasi kita semuanya dan masih di podcast Radio Singosari Top FM untuk sore hari ini dan masih bersama Pak Dr. Adi Suryanto MPD, Kepala Universitas Terbuka Purwokerto. Ya, Pak Adi, untuk calon mahasiswa Universitas Terbuka, misalkan dari paket C, ini diperbolehkan nggak Pak? Boleh. Jadi yang boleh masuk itu adalah SLTA sederajat. Nah, pemerintah kan sudah mengakui paket C itu sama dengan levelnya sama dengan SLTA. Ya, maka boleh. Ya. Jadi boleh saja mau paket C kemudian masuk ke UT, tidak masalah. Kami terima. Statusnya sama. Dan tidak ada tes untuk S1. Ya, tapi untuk S2, untuk S3 ada tes. Ya, syaratnya juga hanya ada 3. Satu adalah fotokopi ijazah. Kalau yang baru lulus saat ini belum punya ijazah boleh pakai SKL, ya, surat keterangan lulus, ya, itu dilegalisir. Kemudian fotokopi KTP dan fotonya itu 2x3 2 lembar, 4x6 1 lembar. Dan biayanya juga kemarin sangat murah ya Pak, 150.000 ya Pak. Iya. Yang non paket itu. Iya, kemarin saya katakan kan, UT itu perguruan tinggi yang memang luwes, ibarat kalau kita makan nasi padang di rumah makan padang. Ya. Jadi mau makan nasi sayur ya boleh, nasi sayur sama ayam boleh, nasi sayur ayam rendang boleh, pakai jus ya boleh. Ya mungkin masih Tomani yang kemarin nggak ngikutin Pak. Ini untuk paket-paketnya Pak. Iya, jadi kalau sistem pemaketan mata kuliahnya kami membagi jadi 2 kelompok besar lah ya. Yaitu sistem yang dipaketkan. Dipaketkan itu maksudnya kita memberikan arahan. Ini loh, kalau mau kuliah di UT pengen selesai 4 tahun, ya itu standar kuliah. Ya, standar kuliah. Paketnya mata kuliah setiap semester ini. Itu kami tentukan. Ya, dan yang namanya menjadi sekarang dipaketkan, kita sebutnya dengan SIPAS, sistem paket semester. Ya, namanya SIPAS. Nah, SIPAS ini ada 2. Ya, SIPAS yang tidak menginginkan tutorial tatap muka, sama SIPAS yang ditambah bantuan tutorialnya tatap muka. Karena ternyata Mas, bantuan tutorial tatap muka jadi primadona. Ya tadi, mahasiswa tuh nggak kumpul temen, serasa nggak kuliah. Ya, jadi ada 2, ada SIPAS non TTM, ya, non TTM saya singkat ya, sama SIPAS yang TTM. Ya, kalau SIPAS yang non TTM ini paketnya ditentukan, tapi bantuan belajarnya tidak tatap muka, ya, tapi tutorial online. Ada bantuan belajarnya tapi online. Ya, kemudian kalau SIPAS yang TTM, ya, maka paketnya kita arahkan dan disertai dengan bantuan belajar tatap muka. Nah, dan ini yang favorit. Nah, yang paling favorit. Ya, biayanya beda, sudah barang tentu. Ya, biayanya beda. Kalau yang SIPAS non TTM tadi sekitar 1,3 juta. Tapi itu sudah termasuk biaya registrasi, sudah termasuk modul-modulnya semua. Kemudian tadi layanan belajar tutorial online dan ujian. Nah, sedangkan kalau yang TTM, yang SIPAS TTM, ya, itu berarti ya sama biayanya sekitar 1,7 kalau enggak 1,7 1,8 lah ya. Itu biaya registrasi, semua modul, layanan bantuan belajarnya tutorial untuk semua mata kuliah yang diregistrasikan dan tatap ujian, muka ya. Dan ya tatap muka. Bantuan belajarnya tatap muka. Nah, sedangkan yang masih saya tambah lagi, yang SIPAS non TTM tadi, ya, tadi kan bantuan belajarnya online. Tapi kalau misalnya Mas Bayu saya pengen 2 mata kuliahnya ikut tatap muka deh. Boleh. Tapi dengan catatan Anda membayar untuk per mata kuliah yang ingin ditatap mukakan itu 150.000. Satu mata kuliah itu. Mata kuliah. Jadi kalau tadi ikut 2 mata kuliah berarti tambah 300.000. Berarti 1,3 tambah 300.000. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan yang non SIPAS, ya, non SIPAS, ya, itu paketnya benar-benar bebas, free.
ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Mengambil mata kuliah yang mana boleh. Suka-suka gitu. Suka-suka. Ini program suka-suka yang ini. Ngambil sedikit boleh, ngambil banyak enggak apa-apa. Ngambil sedikit artinya satu mata kuliah satu semester aja boleh. Semester Iya. satu mata kuliah. Iya. Tapi mau ngambil 24 SKS ya boleh, asal mampu. Jadi ini benar-benar diserahkan pada mahasiswa. Inilah belajar terbuka, fleksibelnya belajar di UT itu seperti itu. Ya. Kalau lagi nggak punya duit bokek ya sudahlah. Ya, ambilnya non paket saja, ya non sipas tadi, ngambil dikit-dikit aja, ya nggak apa-apa. Stresnya lama dong Pak, ya lama, wong ngambilnya dikit-dikit, kok pengen cepat. 10 tahun nggak apa-apa ya Pak? Lo nggak apa-apa, kuliah di UT itu fleksibel, ya. Jadi nggak dibatasi. Iya Pak, ini Pak, berarti kuliah di universitas itu 10 tahun itu bukan berarti kita bodoh ya Pak? Berarti bukan bodoh, bisa jadi karena memang saya sengaja. Saya banyak kerjaan, saya ngambil dikit-dikit, tapi saya ngambil 2 mata kuliah nilai A terus, ngambil 3 mata kuliah A, 3 mata kuliah lagi A. Selesai saya 10 tahun, tapi IP saya 4,0. Kumlot. Ya kumlot. Ya kalau kumlot enggak lah. Kumlot itu kan batasnya ada ini Mas. Kumlot itu batasnya ada waktu studi normalnya. Oh oke. Ya, 4 tahun gitu. Ya, kalau kita ikut aturannya pemerintah kan belajar S1 itu 4 tahun, paling lama 7 tahun. Kan gitu kan. Nah, jadi walaupun tidak kumlot tapi kan nilainya IP-nya 4,0 gitu. Memang sengaja dibuat seperti itu. Gitu. Itulah enaknya kuliah di UT itu gitu. Ya, Mas Wandi dan juga Mas Anto ini menarik ya. Silakan Mas Andi Purwokerto. Mas barangkali ini paketnya sangat luar biasa dan bisa dibikin 10 tahun nggak masalah ya Pak? Nggak masalah. Boleh. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Dian di Paguyangan. Ya, ini orang dekat nih. Apa yang bikin menarik di Universitas Terbuka, Pak? Ya, ini apa Pak? Ini yang bikin menarik di Universitas Terbuka nih katanya. Iya. Yang bikin menarik kuliah di UT itu adalah tadi belajar suka-suka. Menarik kan? Nggih. Menarik banget. Saya kerja tapi bisa sambil kuliah. Saya nggak punya duit, saya daftar dikit-dikit aja ngambil kuliahnya. Loh, menarik banget. Ya. Semua materi sudah disediakan, saya tinggal belajar, kan menarik. Ya semua sudah ada. Ya, saya tinggal berbekal HP, tidak perlu bawa modul karena modulnya sudah ada di HP. Menarik. Nggak terlalu banyak buku gitu ya Pak? Iya, ditenteng aja ya kayak bawa HP, HP-nya kan ditenteng aja. Saya belajar tidak terikat waktu. Saya belajar di mana saja, kapan saja saya mau. Menarik kan? Nggih. Gitu. Sangat menarik kuliah di UT itu. Benar, sangat menarik. Dan kemarin Pak Adi sampaikan bahwa jadwalnya juga nanti dijadwal sendiri itu ya Pak? Iya. Ya, supaya berhasil di UT itu memang salah satu syaratnya yang pertama mahasiswa harus bisa mengelola waktu. Ya kalau Anda sadar Anda sudah bekerja, berarti waktu Anda kan tersita untuk bekerja. Setiap waktu yang untuk belajar itu tinggal sisanya. Nah, sisanya ini tolong di-manage dengan baik. Ya, manage lah dengan baik. Buktinya apa bisa memanage dengan baik? Buat jadwal belajar di sela-sela Anda bekerja. Di UT tidak memaksa Anda belajar, enggak, susah nanti dimarahi bosnya. Ya. Bekerja ya bekerja, nanti di luar itu silakan dijadwal dengan ketat. Gitu. Ya, ini Mbak Diana barangkali sekarang sudah punya anak juga nggak masalah ya Pak? Loh. Luasnya di UT begitu. Di UT itu mahasiswanya beragam Mas Bayu. Mulai dari yang benar-benar fresh lulusan SMA sampai orang yang sudah bekerja dengan banyak profesi. Banyak profesi. Mau dari manapun banyak banget. Kemarin yang katanya udah 60 tahun juga ada ya Pak? Ya, kemarin saya ceritakan ada yang tahun lalu ya, tahun 19 ada bapak-bapak yang ngambil prodi hukum 60 tahun. Saya tanya, Bapak usia berapa? 60 tahun. Kok pengen kuliah Pak? Ya, saya pengen supaya nggak cepat pikun dan saya ingin memotivasi cucu saya. Luar biasa. Ya, luar biasa gitu. Jadi ini kesempatan bagus ya bagi teman-teman ya. Sekarang ya sudah saatnya lah kita itu harus mengembangkan diri, jangan sampai kita hanya stuck di kondisi seperti sekarang. Nanti kita tertekan kalau gitu itu. Ya, kita akan terlindas oleh keadaan.
Apalagi universitas terbuka sendiri adalah universitas yang qualified dan Qualified. negeri, Betul. Ya, kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Sekarang tuh tinggal Anda, ya, tinggal yang bersangkutan mau jadi seperti apa setelah lulus. Pemerintah, artinya ini dengan adanya universitas terbuka ini pemerintah memfasilitasi ya, Pak? Iya, iya jelas. Jadi semua potensi yang ada di masyarakat ini coba dikembangkan oleh pemerintah, diberi jalan semuanya. Kalau Anda bisa kuliah di Unsud, kuliah saja di Unsud, ya. Tapi kalau Anda nggak bisa kuliah di Unsud, nggak bisa kuliah di tempat lain yang harus tatap muka, karena Anda sibuk, masih ada tempat, ya. Di mana? Di UT, karena UT itu tidak mengganggu kesibukan Anda pada saat Anda bekerja. Anda boleh kuliah di luar waktu Anda bekerja, ya, dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan, nggak kaleng-kaleng, kayak Mas Bayu bilang, nggak kaleng-kaleng gitu. Dan ini memang sesuai dengan tujuan awalnya seperti itu ya, Betul, Pak? tujuan awalnya seperti itu. Ya, baik Mbak Dian, silakan. Ini barangkali kurang lengkap untuk dan juga berminat, bisa datang langsung di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto Utara, atau juga bisa telepon langsung di 0281642317, atau juga untuk nanti barangkali mau mendapat ada tutorialnya, Pak ya. Ya, sudah disampaikan Pak Adi tadi, ada tutorialnya di Instagram Universitas Terbuka Purwokerto. Ya, kembali untuk Top Mania, ini ada satu lagi Pak, ini dari Asih Bandar Kawung. Oke. Untuk kelas tutorial itu maksudnya gimana Pak? Ya. Oke. Ya, baik. Ini pertanyaan yang menarik. Ya. Jadi gini, saya awali gini. Kalau teman-teman pingin tahu tentang UT, ini kan kalau nanya di sini kan terbatas ya. Betul. Nah, kalau pengen tahu tentang UT, silahkan akses webnya UT. Ya, di tutorial. Ya. Maksudnya gimana? Maksud gimana? Jadi pembelajaran di UT ya itu dilakukan secara mandiri. Gimana sih Pak belajar mandiri itu? Nah, pertanyaan belajar lagi mandiri gitu. Ya itu adalah belajar atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah modul-modul yang sudah disediakan oleh UT. Kalau Mbak Asih ini meregistrasi 5 mata kuliah, maka akan dapat 5 modul untuk 5 mata kuliah itu. Nah, modul itu sudah didesain supaya bisa dipelajari secara mandiri. Silakan pelajari mandiri di rumah. Kalau mahasiswa menemui kesulitan saat belajar mandiri, maka mahasiswa diberi kesempatan untuk mengikuti bantuan belajar, namanya tutorial.
2317. Ya, jadi untuk Mbak Asih barangkali ada gambaran lah ya, silakan untuk kesempatan sore hari ini. Dan kalau memang Mbak Asih juga udah berkeluarga tidak ada masalah, kayak Mbak Dian barangkali juga Diana silahkan bisa masih ditunggu. Untuk pendaftarannya juga masih dibuka hingga tanggal 26 Agustus 2020 ini. Jadi masih ada sekitar 20 hari ke depan untuk kesempatan ini ya. Dan tentu ini menjadi satu hal yang menarik karena biaya untuk biaya kuliahnya juga diatur sama kita. Kemudian juga untuk sistem kuliahnya juga diatur sama kita ya Pak. Iya. Suka-suka lah gitu Suka-suka. ya. Oke, Pak Adi, sebelum statement terakhir Pak, sebelum closing kita, semoga Pak Adi. Baik, saya ingin closingnya itu tadi mengulangi atau menegaskan pertanyaan Mbak Asih. Banyak pertanyaan-pertanyaan tidak hanya di Top FM ini, ya, dari IG juga banyak pertanyaan, ya, dari radio-radio yang lain juga banyak pertanyaan tadi. Ya, bagaimana sih belajar di UT? Ya, gimana cara daftar di UT? Gitu ya. Nah, saya sangat berharap teman-teman yang ingin masuk UT atau ingin tahu informasi tentang UT dulu sebelum masuk UT, ya, supaya punya gambaran ya. Nanti jangan-jangan saya ini beli kucing dalam karung gitu kan. Ya, Anda harus yakin dulu bahwa UT itu seperti apa sih. Nanti kalau Anda menyatakan UT itu bagus, silahkan masuk. Kalau Anda menganggap UT itu kaleng-kaleng, ya nggak usah masuk. Gitu kan. Nah, informasi itu dapat teman-teman peroleh di webnya UT. Ya, kalau mau webnya UT Pusat boleh, webnya UT Purwokerto nggak masalah. Ya, kalau mau webnya UT Pusat tinggal diketik di Google www.ut.ac.id. Itu webnya UT Pusat. Ya, kalau mau Purwokerto ya tinggal ketik aja UT Purwokerto. Nanti akan muncul di situ. Nah, silahkan searching di situ, silahkan berlayar di situ. Ya, lihat apa aja gitu. Ya, lihat ada apa aja di situ. Di situ informasinya sangat lengkap. Anda butuh apa tentang UT, ada semua di situ. Dijamin ada semua. Nah, kalau sudah ada berlayar di webnya UT, silahkan Anda ambil kesimpulan. UT itu baik atau jelek. Kalau jelek nggak usah masuk. Untuk apa? Apa yang disampaikan Pak Adi benar atau enggak gitu. Betul. Cocokin aja gitu. Iya, cocokin aja. Ya, kalau Anda menganggap UT itu adalah bagus, silahkan masuk. Itu, jadi kita fair, ya, kita fair, ya. Seperti itu saya kira yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang masih ragu atau teman-teman yang ingin tahu tentang UT itu seperti apa, silakan berselayar di webnya UT. Saya kira gitu, Mas. Oke, Pak Adi, terima kasih banyak. Dan untuk top line-nya juga jangan lupa, karena kita masih ada 2 sesi pertemuan lagi. Jadi kita akan kupas terus lah untuk Universitas Terbuka ini, yang tentu ini hal yang sangat menarik top line-nya. Dan Universitas Terbuka ini adalah salah satu mega university. Betul. Di dunia, dan nomor 5 di dunia, yang pada sekitar tahun 2000-an lah ya, ini ada 6.000 mahasiswa. Ini tidak saya yakin di Indonesia tidak ada yang kampus manapun yang mencapai 600.000 mahasiswa. Ya. Dan Universitas Terbuka mampu itu, dan kalau dicetak di rekor muri mungkin sudah masuk rekor muri. Sudah ada. Oh, udah ada Pak? Sudah pernah masuk. Iya. Sudah masuk muri Pak? Iya. Wah, ini ternyata saya telat ini ya. Berarti memang sudah ada rekor muri dengan mahasiswa terbanyak. Dan ini tentu hal yang sangat luar biasa. Dan memang sesuai disampaikan Pak Adi tadi, bahwa Universitas Terbuka ini diciptakan ataupun memang sengaja dibuka pada tahun pemerintah pada tahun 84 untuk menjangkau siapapun warga masyarakat Indonesia untuk bisa terus belajar perguruan tinggi. Dan ini salah satunya adalah Universitas Terbuka ini. Dan terima kasih, dan kita akan kupas lagi pada minggu depan. Jadi jangan lupa untuk temannya, silakan selalu bersama kami. Dan jangan lupa juga untuk siaran kami juga disiarkan secara langsung di video streaming kita dan di channel YouTube kita. Dan terima kasih Pak Adi sekali lagi untuk kedatangannya. Baik.
Sama-sama Mas Bayu. Ya, kita jumpa lagi minggu depan dan terima kasih juga untuk temannya dan akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk sore hari ini. Saya Bayu Ahmad yang bertugas dan rekan Dispa DJ selaku penanggung jawab dalam program ini juga mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia.